Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Erlangga yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami dari grup 14 akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan game dan juga teknologi imersif. Kami mengangkat tema rancangan media kartu augmented reality multilevel berbasis gamifikasi untuk pembelajaran matematika awal anak usia dini. Kami terdiri dari tiga mahasiswa, yaitu yang pertama adalah Khairunisa, kemudian saya sendiri Kamaluddin Arsyad, dan juga ada Anugrah Haidil Fitri. Untuk latar belakang dari game yang kami kembangkan nih, yaitu sekitar 40% responden menyebut media pembelajaran anak usia dini masih menonton, kurang inovatif dan tidak sesuai tahap perkembangan sehingga pembelajaran kurang optimal. Di sini kami menghadirkan solusi yaitu augmented reality dan gamifikasi sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi dan retensi anak melalui pengalaman belajar interaktif sesuai dengan kurikulum PAUD yang menekankan eksplorasi kognitif berbasis media kontekstual. Tujuannya yang pertama, memperkenalkan konsep matematika awal seperti warna, bentuk, dan ukuran, kemudian meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak menggunakan elemen gamifikasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, kemudian mendorong transfer pembelajaran ke dunia nyata yang diharapkan mampu menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya sudah ada 3 penelitian yang mengembangkan game kartu berbasis AR ini. Untuk penelitian pertama yaitu game kartu kuis AR, memperkenalkan bangun ruang pada anak PAUD, tetapi tanpa sistem level bertingkat. Untuk penelitian kedua, di sini game edukasi berbasis AR untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar yang mengenalkan konsep matematika dasar secara umum. Penelitian ketiga, di sini ada game edukasi AR berbasis pendekatan realistik mathematics education untuk materi bangun ruang di SD. Pada slide ini saya akan menyampaikan hasil analisis SWOT mulai dari aspek strength atau kekuatan. Game ini mendukung pembelajaran bertahap melalui level yang sesuai dengan kurikulum PAUD, yaitu mengenalkan warna, bentuk, dan ukuran. Visualisasi 3D dan elemen gamifikasi seperti point dan badge membuat anak lebih termotivasi saat belajar. Selain fleksibel digunakan di sekolah atau rumah, game ini juga mendukung multi-atribut dalam satu media sehingga pembelajaran jadi lebih kaya. Kemudian weakness, karena berbasis AR, game ini membutuhkan perangkat digital seperti tablet atau smartphone yang tidak semua institusi PAUD miliki. Anak juga membutuhkan pendampingan dari guru atau orang tua saat bermain. Potensi ketergantungan teknologi dan materi yang masih terbatas juga menjadi perhatian untuk pengembangan selanjutnya. Selanjutnya, opportunities. Tren digitalisasi dan dukungan kebijakan pendidikan menjadi peluang besar. Ada potensi untuk kolaborasi dengan institusi pendidikan maupun pengembang. Game ini bisa dikembangkan ke fitur adaptif atau materi edukatif lain, bahkan menjadi model pembelajaran baru. Tantangan terbesar berasal dari persaingan dengan aplikasi sejenis baik lokal maupun internasional. Infrastruktur di beberapa daerah belum merata, privasi dan keamanan data anak perlu dijaga dengan serius dan perubahan kebijakan pendidikan bisa berdampak terhadap implementasinya. Ada 3 komponen utama yang menjadi fondasi sistem kami. Yang pertama, kartu AR multi-level. Anak belajar melalui 3 level yang bertahap. Level 1 fokus pada warna, level 2 mengenalkan warna dan bentuk, level 3 menambahkan elemen ukuran. Dengan sistem bertahap ini, anak belajar secara progresif sesuai kemampuannya. Yang kedua, gamifikasi. Diterapkan sistem point dan badge untuk mengapresiasi pencapaian anak. Koleksi kartu virtual digunakan sebagai bentuk hadiah yang mendorong eksplorasi dan rasa ingin tahu. Dan yang ketiga, dashboard evaluasi dibuat untuk memantau perkembangan belajar anak secara real time. Guru dan orang tua dapat memahami area yang sudah dikuasai anak serta area yang masih perlu dilatih. Game dimulai dari menu utama, lalu anak diarahkan untuk memindai kartu AR. Sistem akan mengecek kartu, lalu anak bisa memilih level sesuai progres. Di setiap level, anak diberikan instruksi seperti mengenali warna, bentuk, atau membandingkan ukuran. Sistem akan mencatat jawaban, memberikan umpan balik, dan mengevaluasi performa anak secara otomatis. Jika anak berhasil menyelesaikan level dengan baik, maka mereka bisa lanjut ke level berikutnya. Kalau belum, mereka bisa mengulang untuk memperbaiki hasil. Semua aktivitas anak, termasuk jawaban, waktu bermain, dan progres, direkam dan ditampilkan di dashboard.
Slide ini menampilkan 3 visualisasi nyata dari implementasi aplikasi. Yang pertama, tampilan dashboard di kiri menampilkan grafik performa anak seperti akurasi, waktu bermain, dan progress level. Umpan balik disajikan dalam bentuk grafik dan saran yang mudah dimengerti. Kedua, gameplay AR dengan kartu. Dalam gambar tersebut contohnya menggunakan kartu rumah, anak memindai kartu fisik dan muncul objek rumah 3D. Anak menjawab pertanyaan visual seperti manakah yang berwarna merah dan berinteraksi langsung dengan objek. Yang ketiga, menu koleksi kartu. Di sebelah kanan, anak bisa melihat kartu apa saja yang sudah berhasil dipindai dan level mana saja yang sudah terbuka. Tampilan ini memberikan dorongan eksplorasi dan semangat untuk menyelesaikan semua tantangan. Untuk development prosesnya sendiri, kami membaginya ke dalam 5 tahap, yaitu yang pertama adalah analisa kebutuhan, kemudian perancangan konsep, kemudian yang ketiga adalah desain UI UX, lalu ada pengembangan dari AR itu sendiri, lalu yang terakhir adalah pengujian dan juga revisi. Untuk matriks yang pertama, yaitu di sini ada matriks kognitif. Matriks kognitif ini mengukur perkembangan pemahaman kognitif anak setelah mereka berinteraksi dengan kartu AR. Untuk aspek yang pertama, di sini pemahaman atribut dasar. Indikatornya yaitu akurasi respons terhadap instruksi di dalam gameplay AR. Untuk aspek klasifikasi multi-atribut, indikatornya ketepatan dan kecepatan menyusun objek. Kemudian untuk aspek kecepatan pemrosesan informasi, indikator yang digunakan yaitu waktu penyelesaian tugas dengan tingkat akurasi tinggi. Lalu untuk aspek penalaran logis sederhana, indikator yang digunakan yaitu penalaran berdasarkan urutan atau karakteristik tertentu. Untuk matriks keterlibatan sendiri, kami mempunyai 4 matriks utama, yaitu yang pertama adalah durasi dan juga frekuensi bermain, yang kami ukur menggunakan lamanya waktu anak itu bermain dalam satu sesi, dan juga seberapa sering anak kembali bermain. Lalu aspek yang kedua adalah tingkat penyelesaian level, yang kami ukur adalah persentase level yang berhasil yang dituntaskan oleh anak. Dan dari indikator ini dapat mencerminkan konsistensi dan juga motivasi menghadapi tantangan. Lalu untuk matriks yang ketiga adalah ekspresi emosional positif, yaitu kami melihat respons wajah, bahasa tubuh, dan juga ekspresi saat bermain. Dan ini kami lakukan secara langsung bertatap muka dengan anak. Lalu untuk aspek yang keempat adalah interaksi aktif dengan AR, yaitu bisa dilihat dari seberapa sering dan bervariasi anak mencoba kombinasi objek, eksplorasi fitur, dan juga interaksi di dalam elemen AR. Untuk matrik perubahan sendiri, kami ada 3 aspek, yaitu yang pertama adalah identifikasi atribut di dunia nyata, dengan mengukur apakah anak tersebut menunjukkan atribut matematika secara spontan di luar aplikasi, menunjukkan transfer konsep ke konteks nyata. Lalu untuk aspek yang kedua adalah pemecahan masalah sederhana di luar game, dengan indikator anak dapat menyelesaikan masalah sederhana dengan menerapkan konsep klasifikasi di luar sesi permainan. Lalu untuk aspek yang ketiga adalah minat terhadap aktivitas matematika yang ditunjukkan dengan antusiasme anak meningkat terhadap aktivitas yang melibatkan angka, bentuk, ataupun warna setelah bermain dengan kartu AR. Dari semua matriks yang ada tadi, kami tentunya akan melakukan evaluasi untuk mengukur seberapa berhasil aplikasi ini membantu anak dalam mempelajari matematika dasar. Jadi sebelum itu kami akan melakukan pretest yang akan kami rekam hasilnya. Lalu setelah anak bermain game, itu juga kami akan melakukan post-test dan membandingkan nilai antara keduanya. Kami dapat mendapatkan skor rata-rata dari nilai jawaban benar dikali bobot, kemudian dibagi dengan jumlah pertanyaannya. Melalui kombinasi matriks pengukuran kemampuan kognitif, keterlibatan, perubahan perilaku, dan juga hasil kuis, sehingga dapat secara komprehensif mengevaluasi dampak positif dari media kartu AR multilevel ini terhadap peningkatan pemahaman dan juga minat belajar matematika awal di anak usia dini. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama adalah solusi inovatif, yaitu menjawab kebutuhan media pembelajaran interaktif di anak usia PAUD. Lalu untuk yang kedua, dari 3 matriks evaluasi tadi, dapat digunakan sebagai instrumen asesmen terhadap pengguna, dan juga yang ketiga adanya potensi pengembangan, sehingga dapat dikembangkan untuk materi lain seperti sains ataupun logika. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.